Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ya ibadallah ayyuhal muslimun, saudaraku sekalian, semoga Allah senantiasa merahmati kita dan memberkahi umur dan waktu-waktu kita dengan segala kebaikan. Kita melanjutkan dalil-dalil tentang celaan terhadap bid'ah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masuk hadis yang kedua. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau sedang berkhutbah, "Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah." Ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya, dan ini selalu beliau ucapkan dalam khutbahnya, sering beliau ucapkan, beliau ulang-ulangi perkataan beliau ini di dalam khutbahnya, karena ini merupakan perkara yang sangat penting untuk disampaikan kepada umatnya, sehingga beliau merasa perlu untuk senantiasa diulang di dalam muqaddimah khutbah beliau, bagian dari khutbatul hajah. Beliau mengatakan, adapun selanjutnya, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Ini merupakan perkara yang tidak diingkari oleh orang yang beriman. Tapi bukan tidak mungkin dan tidak aneh, di antara orang yang berislam masih banyak yang mengingkari ini. Ya. Orang beriman insya Allah yakin bahwasanya kitabullah itu sebaik-baik perkataan. Tapi di antara orang-orang yang berislam banyak, ya, masih banyak yang tidak meyakini ini. Buktinya apa? Buktinya mereka berani menentang Al-Quran. Mereka berani mendahulukan perkataan orang di atas perkataan Allah Al-Quran. Bahkan mereka mendahulukan akal mereka daripada Al-Quran. Ini masih banyak, ya, di tengah-tengah umat Islam, bukan di tengah-tengah umat manusia. Kalau di tengah-tengah umat manusia lebih banyak lagi, ya. Di tengah-tengah umat Islam banyak, apalagi di tengah-tengah umat manusia. Makanya berarti kesimpulannya dakwah belum selesai, ya. Dakwah belum selesai. Melanjutkan pembicaraan semalam, ya. Dakwah tugas kita semua, kewajiban kita semua. Masih banyak orang yang mengingkari Al-Quran. Jadi tugas Rasul, ya, Rasulullah sudah meninggal, sudah selesai tanggung jawab beliau secara pribadi. Tapi tanggung jawab berikutnya adalah bagi umatnya. Bagi umatnya untuk menyampaikan risalah Allah Ta'ala kepada seluruh manusia. Karena beliau diutus rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi semesta alam, bagi seluruh jin dan manusia sampai hari kiamat. Maka alhamdulillah kesempatan masih terbuka. Silahkan mendaftar untuk menjadi juru dakwah. Daftarnya kepada Allah, ya. Jadi silahkan semuanya memiliki hak yang sama untuk boleh menjadi juru dakwah, ya, juru dakwah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Tidak dipaksa untuk menjadi khatib semuanya, tidak menjadi muhadir, penceramah semuanya, tidak. Bahkan dakwah yang paling
utama dan paling penting adalah dakwah bil hal, dakwah dengan keteladanan, dengan contoh praktek nyata dalam kehidupan. Makanya sangat disayangkan ya, orang yang sudah berpenampilan jenggot panjang, celana cingkrang, tapi muamalahnya menipu. Nah, ini mencoreng, ini menghambat manusia dari agama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, bagaimanapun juga antum yang sudah berpakaian islami, berpenampilan islami, orang akan melihat antum sebagai uswah. Ini loh orang yang sudah rajin ke masjid, begini loh Islam, begitu orang melihatnya. Tapi ketika di pasar ternyata menipu, ketika dalam muamalah ternyata bohong, dusta, penuh dengan janji palsu, ini menghambat manusia dari jalan Allah. Ya, sama dengan tugas setan. Setan itu tugasnya apa? Menghambat, menghalangi manusia dari jalan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Justru penampilan yang islami itu menjadi bumerang. Na'udzubillah. Yang seharusnya dengan penampilan islami menjadi teladan bagi orang lain agar mencintai Islam, tapi malah banyak orang yang mencemooh Islam gara-gara penampilan orang Islam. Ya. Makanya dikatakan oleh saya semalam, coba tunjukkan satu tempat di mana orang kafir bisa melihat ini loh Islam. Ini loh Islam yang dipraktekkan oleh kaum muslimin. Hampir-hampir tidak ada hari ini. Ya. Hampir-hampir tidak ada. Kaum muslimin sudah jauh dari tuntunan Islam. Makanya dakwah dengan penampilan itu sangat penting. Kalau kita tidak menjadi da'i ilallah dengan penampilan kita, otomatis akan menjadi penghalang dari jalan Allah ketika kita berpenampilan tidak islami. Ketika kita sudah sebagai muslim, penampilan dohir sudah Islam, tapi ternyata akhlak kita belum Islam. Itulah yang menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin kedua dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting, kemudian apa? Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang lumrah biasa. Artinya bagi orang yang beriman yakin, wajar ya, sering diulang perkataan ini sehingga menjadi teori yang menancap di kepala sudah, membekas, mendarah daging. Tapi prakteknya belum tentu. Perinciannya, tafsilnya ketika kita berhadapan dengan satu persatu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapati masih ada orang yang menentang, masih ada orang yang meremehkan dan melecehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Masih banyak bid'ah. Ini tandanya kalau mereka belum menjadikan petunjuk Nabi sebagai sebaik-baik petunjuk. Kalau orang sudah mempraktekkan wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otomatis tidak ada bid'ah. Otomatis. Ketika bid'ah masih merajalela, masih banyak di tengah-tengah kaum muslimin, menunjukkan mereka belum mempraktekkan wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas masih panjang, tugas masih banyak. Semua antum memikul tanggung jawab ini. Ketika masih banyak saudara kita yang belum menghargai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak sebagaimana para sahabat Rasul, ya. Kenapa? Karena mereka mengagungkan Allah Ta'ala yang mengirim risalah ini, dan mereka memahami hukum Allah Ta'ala. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Poin yang ketiga, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru yang diada-adakan di dalam agama. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syarrun. Syarrun itu asalnya dari kata asyar, yang paling buruk. Ini isim tafdil yang menunjukkan paling yang paling buruk. Ya, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru di dalam agama. Ini tahdzir terhadap bid'ah, celaan terhadap bid'ah.
ancaman terhadap orang yang melaksanakan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, kemudian beliau simpulkan setiap bid'ah adalah sesat. Ya, setiap bid'ah adalah sesat. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu ya setiap perkara yang baru, seperti yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di kalimat yang sebelumnya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada manusia, memuji Allah taala dan memujinya lagi bima huwa ahluhu, yang Allah merupakan ahlinya untuk dipuji. Kemudian bersabda, man yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Wa man yudlilillahu fala hadiyalah, dan siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Wa khairal hadisi kitabullah, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang baru yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang baru adalah bid'ah. Dan kembali ke riwayat sebelumnya, dan setiap bid'ah adalah dhalalah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan dalam riwayat yang lain ditambah lagi, wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat itu di neraka. Setiap yang sesat itu di neraka. Inilah yang kita yakini, ya. Makanya banyak juga orang yang masih menuduh orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, tuh orang suka membid'ah-bid'ahkan. Dikit-dikit kullu bid'atin dhalalah, nanti kullu dhalalatin finnar, tuh berarti memvonis kita masuk neraka, kata mereka. Ini coba perhatikan, sebenarnya bukan masalah vonis atau bukan vonis, sekedar membacakan hadis, apa salahnya, ya. Coba renungkan baik-baik, kita bukan sedang menvonis, tapi sedang menasehati. Kalau Nabi itu dulu pernah mengatakan begini, bahkan diulang-ulang oleh beliau, setiap bid'ah itu kesesatan, dan setiap kesesatan itu masuk ke neraka, ya. Maka selamatkan diri kita dari neraka dengan cara menyelamatkan diri dari bid'ah, dari kesesatan. Yang ketiga, wa fi sahih min hadits Abi Hurairah, di dalam sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ilal huda kana lahu minal ajri misla ujuri man yattabi'uhu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Insyaallah ini motivasi yang sangat luar biasa buat antum sekalian. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, yang menyeru kepada petunjuk Nabi maksudnya, kana lahu minal ajr, maka baginya dari pahala misla ujuri man yattabi'uhu, semisal, sama dengan pahala orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika, akan tetapi tidaklah mengurangi min ujurihim syai'a, dari pahala mereka sedikit pun. Coba, ini yang disebut dengan MLM. Ya, MLM dalilnya pakai ini kali ya. Yang mereka, walaupun istilahnya bukan MLM dalam masalah perdagangan ini, dalam masalah huda, petunjuk, dalam masalah pahala. Ya, mereka orang-orang kafir bikin MLM, orang Yahudi bikin itu. Dan dalam Islam orang yang beriman lebih mendahulukan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. MLM dalam Islam itu adalah MLM pahala. Sekali saja kita mengajak orang untuk mengikuti huda, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Rasul banyak, ribuan. Satu saja. Maka kalau ada satu orang mengikuti, melaksanakan apa yang kita sampaikan, kita tunjukkan, maka pahala orang yang melaksanakan itu mengalir kepada kita.
satu orang. Tanpa mengurangi pahala dia. Kalau dia melakukannya mendapatkan pahala 1 juta misalnya. Ya, 1 juta rupiah. Ya, antum kalau mau tahu pahala di akhirat itu lebih dari 1 juta rupiah ya. Sering kita dengar hasanah, satu kebaikan. Seakan-akan cuma satu, nggak sampai 1 juta. Jangan salah, kebaikan walaupun hasanah di akhirat itu bisa lebih baik daripada dunia seisinya. Kita nggak bisa membayangkan akhirat bagaimana. Ya. Jadi jangan meremehkan pahala. Satu kebaikan akhirat, bukan kebaikan dunia. Ya, dunia ini hina sekali di sisi Allah Ta'ala. Gak pernah dunia ini disebut sebagai kebaikan. Dunia ini hina, dunia ini rendah. Makanya gak cocok dibandingkan dengan kebaikan di akhirat. Ya, gak ada kebaikannya dunia ini. Dunia ini terlaknat bahkan. Terlaknat itu artinya apa? Dijauhkan dari rahmat. Gak ada kasih sayang Allah di sini. Kecuali beberapa perkara yang dikecualikan saja. Ya. 4 perkara yang dikecualikan. Maka kebaikan di dunia ini hanyalah pada 4 perkara itu. Yang lainnya terlaknat. Ya, kalau kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia hasanah. Masih ada berarti hasanah di dunia. Tapi apa itu? Apa yang dimaksud dengan hasanah di dunia? Apa menurut antum? Apa sepengetahuan antum hasanah di dunia? Ada yang tahu? Apa? Apa ya jamaah? Ini saya bertanya ini. Apa? Kebahagiaan. Ada yang lain? Amal soleh. Ada yang lain? Kebaikan? Iya, itu artinya hasanah itu kebaikan. Apa maksudnya kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, doa sapu jagat ya. Petunjuk, ketenangan. Yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, antum belum pernah dengar. Apa itu hasanah? Makanya kalau nggak tahu berarti antum selama ini berdoa nggak tahu minta apa itu sebenarnya. Minta hasanah apa ini? Hasanah itu duit atau apa gitu. Betul memang ya, hasanah nggak menafikan. Seluruh kebaikan yang bermanfaat bagi kita itu hasanah memang. Tapi apa yang dimaksud sebenarnya dari hasanah seperti yang ditafsirkan oleh para ulama? Yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, apa itu hasanah di dunia? Dan apa itu hasanah di akhirat? Hasanah di dunia adalah ilmu. Jadi ketika kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami kebaikan, maksudnya minta ilmu. Itu kata Ibnul Qayyim. Itulah kebaikan. Sumber dari kebaikan. Kita nggak bisa beramal soleh tadi, nggak bisa meraih kebahagiaan, nggak bisa mendapat petunjuk kecuali dengan ilmu. Itu sumbernya. Itu yang kita minta sebenarnya. Kita minta ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ada hasanah di dunia, ilmu. Makanya Rasul mengatakan dunia terlaknat kecuali 4. Apa sebutkan? Yang pertama? Apa? Amal. Beriman? Enggak. Bukan itu wal asri ya. Lain lagi. Terlaknat kecuali zikrullah. Mengingat Allah. Jadi segala hal yang mengingat Allah. Apa itu yang mengingat Allah? Siapa yang mengingat Allah? Orang beriman jelas ya, yang mengingat Allah. Gimana cara mengingat Allah? Apa sarana untuk mengingat Allah? Salat, apa lagi? Zikir, apa lagi? Seluruh amal soleh. Ya, seluruh ibadah. Itu hakikatnya zikrullah. Jadi kita ibadah itu sebenarnya mengingat Allah. Makanya kalau antum ibadah malah nggak ingat Allah, bukan ibadah. Aqimis sholata
li dzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Itu tujuan. Salat itu sarana. Salat itu hanya jalan untuk bisa mencapai tujuan apa? Zikir, ingat Allah. Tapi jangan disalahpahami seperti orang sufi. Saya nggak perlu jalan lagi, udah sampai tujuannya, salatnya cuma zikir aja. Ini salah paham. Tetap aja pakai sarana itu. Ya. Jadi targetnya itu zikir. Dan seluruh ibadah seperti itu. Salat ini contoh. Kita puasa ingat Allah, kita zakat ingat Allah, kita tersenyum, berakhlak baik kepada orang, ingat Allah. Kalau nggak ingat Allah, sia-sia. Artinya kita tidak niat berarti. Nggak niat mencari ridho Allah, cuma cari ridho orang. Nah ini nggak dapat pahala yang begitu. Ya. Kita berakhlak baik, bermuamalah baik, berdagang jujur, amanah. Itu ingat Allah. Kalau nggak ingat Allah, nggak dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Amal itu harus dengan niat. Dan niat yang dimaksud diantaranya adalah mencari wajah Allah. Di setiap amal. Kalau setiap amal tidak ada mencari wajah Allah, mencari ridho Allah, mencari pahala di sisi Allah, maka amal itu tidak bernilai pahala. Tidak bernilai ibadah. Tidak diridhoi oleh Allah. Tidak diterima. Mardud, tertolak. Itu ibadah tanpa ingat Allah. Makanya ibadah itu harus ingat Allah. Niat itulah ingat Allah. Ya. Itulah hakikat dari ibadah. Semuanya adalah dalam rangka dzikrullah. Itu di dunia yang masih tidak terlaknat itu dzikrullah. Ingat Allah. Antum jalan kaki melangkah menuju ke masjid. Ingat Allah. Keluar dari masjid pulang jalan kaki juga ingat Allah. Semuanya harus ingat Allah. Semakin banyak ilmu, ya, semakin banyak ilmu, semakin banyak kita peluang untuk ingat Allah. Antum melakukan sesuatu ingat, oh iya ini dalilnya begini, nggak boleh ini. Ingat Allah berarti. Ingat ini dalil dari mana? Dari Allah. Jadi orang yang paling banyak ilmunya yang paling banyak zikir. Makanya majlis ilmu itulah majlis zikir. Karena orang semakin banyak ilmunya, makin banyak zikirnya. Makin banyak dia mengingat dalil, makin banyak dia ingat Allah. Ya, itulah pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Zikrullah, wa mawalah, dan segala yang mendukung zikir kepada Allah Ta'ala. Segala perkara itu tidak terlaknat. Seperti masjid, ini kan tempat zikir. Mushaf untuk dibaca, untuk zikir. Segala sarana yang dipakai untuk zikir kepada Allah itu tidak terlaknat. Antum punya rumah mau terlaknat gak? Nggak mau. Gimana caranya? Diisi dengan zikir, diisi dengan perkara yang mengingat Allah di dalamnya. Makanya perbanyak sholat di rumah. Ya. Sebaik-baik sholat adalah di rumah. Illal maktubah, kecuali sholat fardu bagi laki-laki. Jadi perbanyak sholat di rumah. Ini agar rumah kita tidak terlaknat. Kita punya kendaraan juga dipakai untuk mencari ridha Allah, maka tidak terlaknat. Jadi kalau tidak berarti terlaknat. Kemudian apa yang ketiga? Yang tidak terlaknat apa? Semalam juga disampaikan oleh Syekh. Apa? Bukan. Apa? Belum pernah dengar hadis ini? Masyhur sekali dan ini sangat penting sekali. Karena kalau kita nggak tahu nanti kita terlaknat jadinya. Kita jadinya terlaknat. Apa yang ketiga? Alim. Orang yang berilmu. Tuh kan hebatnya ilmu, Masya Allah. Dikhususkan oleh Allah. Orang yang berilmu dikecualikan dari laknat. Jadi yang berarti konsekuensi dari perkataan ini apa? Siapa yang dilaknat kalau gitu? Orang jahil, naudzubillah min dzalik. Kebodohan itu mendekatkan kepada laknat. Ilmu itu mendekatkan kepada rahmat. Ingin banyak rahmat dari Allah, banyak kasih sayang dari Allah, perbanyak ilmu. Ingin
mendapatkan laknat Allah, nggak usah belajar. Ya, gampang ya. Antum pengen dilaknat oleh Allah, ya udah nggak usah belajar, insya Allah dapat. Jadi kembali kepada kita. Kita maunya apa? Mau laknat atau mau rahmat? Jangankan kita, gimana? Kita kadang nggak apa-apalah, terlaknat dikit. Naudzubillah min dzalik. Memang enak terlaknat. Fir'aun, antum tahu Fir'aun kan? Fir'aun aja cari rahmat. Fir'aun takut laknat, cari rahmat. Mana dalilnya? Antum belum tahu ya? Kalau Fir'aun itu cari rahmat. Siapa bisa mendatangkan bukti dalil dari Al-Quran? Fir'aun, yang sekelas Fir'aun, yang mengaku sebagai Rabb paling tinggi, sebagai Tuhan paling tinggi, itu saja cari rahmat, menunjukkan gak ada orang yang kuat untuk menghadapi laknat Allah. Gak ada orang yang mau dipisahkan dari rahmat Allah. Itu Fir'aun, coba gimana? Karena ketika dia tenggelam di Laut Merah, dia apa mengatakan? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Buat apa ngomong gitu? Biar dapat apa? Dapat rahmat. Masya Allah. Dulu ngomong apa dulu? Gak ingat. Dulu ngaku Tuhan paling tinggi. Sekarang baru cari rahmat. Udah tertutup, waktunya udah habis. Ya kan Jibril memasukkan pasir ke mulutnya biar gak ngomong terus, khawatir nanti Allah mengampuni dia. Dulu kebejatannya luar biasa, sekarang minta ampun coba. Allah Maha Penyayang, Jibril gak mau, nanti Allah mengampuni dia. Orang paling bejat. Masya Allah. Itu sekelas Fir'aun saja cari rahmat. Tapi banyak orang di sekitar kita, atau mungkin diri kita sendiri, nekat menantang laknat, nekat gak mau rahmat. Ya, ini luar biasa. Luar biasa. Banyak orang yang meremehkan tentang itu. Sering Rasulullah mengatakan, la'anallahu man la'anal walidain. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, homo, LGBT, itu laknat. LGBT lagi, laknat. Jadi tidak merasa itu adalah perkara yang berat. Ini luar biasa. Ngalahkan Fir'aun kalau begitu. Riba itu mengundang laknat. Coba, Masya Allah, banyak orang meremehkan seperti itu. Perkara yang mendatangkan laknat diremehkan, dianggap tidak apa-apa, santai saja. Jadi kita mencari atau menghindarkan diri dari laknat Allah dengan 4 perkara itu. Menjadi orang yang ahli dzikir, atau perkara-perkara yang merupakan sarana untuk berzikir, kemudian menjadi orang alim. Makin alim makin dekat rahmat, makin jahil makin dekat laknat. Kalau kita nggak bisa juga jadi orang alim, karena ya kayaknya juga nggak bakalan ya kita jadi orang alim ulama gitu. Ya insya Allah bisa kalau antum bertekad kuat dan Allah mengabulkan doa antum, bisa jadi. Tapi seandainya tidak, maka jadilah yang keempat. Apa itu? Muta'allim. Orang yang terus belajar sampai mati. Makanya kalau antum dulu pernah belajar, jangan pensiun dari belajar. Kapan belajar? Dulu waktu SMA. Habis itu sudah saya sibuk kerja, nggak belajar lagi? Enggak. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati nggak belajar, Masya Allah. Ini menantang laknat lagi. Menantang laknat. Orang yang terhindar dari laknat itu orang alim dan orang yang belajar. Maka jadilah orang yang terus belajar sampai mati. Dan berhentilah belajar kalau memang antum sudah jadi orang alim. Ya, boleh. Antum boleh berhenti belajar kalau udah jadi orang alim. Tapi siapa yang orang alim? Sealim-alimnya orang nggak ada yang mengaku alim. Imam Ahmad bin Hanbal sudah 1.000.000 hadis dihafal, masih terus belajar dan belajar.
Muridnya sampai heran, ya Syekh, ila mata wa anta tatlubul ilm, sampai kapan kau terus belajar? Minal mahbarah ilal makbarah. Dari sejak saya bisa pegang tinta sampai saya masuk kuburan. Begitu cita-cita. Ya. Beliau orang alim. Ya kita akui jelas alim, lebih alim di antara kita. Ada yang merasa lebih alim dari Imam Ahmad? Jelas lebih alim dari kita, tapi nggak berhenti belajar. Coba, Masya Allah. Karena paham betul, dia takut dengan laknat. Orang akan terlaknat ketika tidak belajar. Terlaknat ketika kita meremehkan ilmu. Terlaknat ketika kita meremehkan ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Coba kejar rahmat itu. Jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Umur belum tentu masih panjang, belum tentu. Coba, biar kita bisa mati dalam keadaan mendapatkan rahmat Allah, matilah dalam keadaan terus menuntut ilmu. Terus menjadi muta'allim, orang yang ta'allum, orang yang belajar. Sampai antum menjadi alim bolehlah pensiun, tapi enggak ada orang mengatakan saya sudah alim, enggak ada. Kalau orang mengatakan saya sudah alim itu menunjukkan kejahilannya, ya. Tidaklah orang mengatakan saya alim kecuali itu ucapan orang jahil. Kalau orang betul-betul alim dia akan mengatakan saya tidak tahu apa-apa. Ya, antum tahu orang belajar itu ada 3 langkah. Apa langkah pertama? Apa? Keinginan. Bukan. 3 tahapan model orang kalau belajar. Langkah pertama, saya kasih bocoran, nanti antum langkah kedua ya. Langkah pertama orang belajar itu sombong. Orang kalau baru ngaji, baru dapat ilmu, Masya Allah kayaknya udah lebih pintar dari gurunya. Berani berfatwa sana sini, menyesatkan sana dan sini, padahal gurunya tidak. Ya, itu sering terjadi. Sering terjadi. Akhirnya dinisbahkan kepada guru seakan-akan itu fatwa dari gurunya, padahal bukan. Itu kelancangan murid. Banyak terjadi. Maka sebagai murid yang baru belajar, coba tahan mulut. Kalau guru nggak berfatwa, jangan menfatwakan. Belum tahu apa-apa. Sabar. Belum makomnya. Jangan berani menvonis sana, menvonis sini dan seterusnya. Ini kelancangan mulut ini menunjukkan kejahilan memang. Baru langkah pertama, baru tahu masalahnya. Orang kalau baru tahu itu sombongnya keluar. Tapi kalau orang sudah melewati langkah pertama, dia akan masuk langkah yang kedua. Apa itu? Tawadu, rendah hati. Itu berarti udah lebih pintar daripada yang pertama. Orang kalau tambah ilmu, makin pintar, makin berilmu, makin merunduk, makin tunduk, makin tawadu, rendah hati. Itu kan pepatah kita kan? Apa itu pepatahnya? Padi makin berisi makin menjadi makin merunduk. Makin merunduk coba. Tuh, makin berisi ilmu orang itu makin merunduk, makin rendah hati, makin sayang kepada orang lain. Ini suatu yang bergandengan kata Ibnu Qayyim, dan Allah menggandengkan. Wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilman. Allah itu meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Sebagaimana rahmat Allah mencakup segala sesuatu, rahmat Allah yang umum. Tidak ada satu makhluk pun yang gak dapat rahmat Allah. Ini rahmat yang hina ya sebenarnya. Rahmat umum itu rahmat yang rendah. Yaitu apa? Berupa rizki duniawi saja. Siapa yang gak dapat? Orang kafir pun dapat. Sekafir-kafirnya orang pun dapat makan. Fir'aun dapat makan. Rizki dunia saja. Semuanya dapat. Jadi semuanya dapat rizki dari Allah Ta'ala. Itu lagi ngomong apa tadi? Hah? Apa? Harta? Harapan untuk tahapan, oh ya. Tawadu. Bentar, saya mau ngomong apa dulu jadi hilang. Jadi orang yang tawadu itu dia akan merasa bahwasanya tambahan ilmu itu justru semakin merendahkan hatinya. Oh ya. Jadi dalam ayat itu Allah mengatakan bahwasanya Allah melingkupi segala sesuatu dengan rahmatnya, demikian juga dengan ilmunya. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu, gak ada yang tersembunyi. Semua bersitan hati antum
Allah tahu dalam satu waktu. Ya, sekian makhluk, sekian banyaknya makhluk. Allah tahu semuanya. Itulah luasnya ilmu Allah. Maka keluasan Allah ilmu Allah di sini dikaitkan dengan keluasan rahmat Allah. Itu sesuatu yang bergandengan. Ibnul Qayyim mengambil faedah dari ayat ini, beliau mengatakan apa? Maka demikianlah orang alim. Semakin tambah ilmu, semakin tambah rahmat, kasih sayang. Jadi kalau orang tambah ilmu, ngaku makin pinter, makin banyak hafalan, tapi makin keras kepala, makin kasar kepada orang lain, ya, makin tidak ada sopan santunnya kepada orang lain, makin bersikap sewenang-wenang kepada orang lain, itu bukti kalau ilmunya belum banyak, belum luas. Orang yang luas ilmunya, luas kasih sayangnya, kata Ibnul Qayyim. Itu sesuatu yang konsekuensi, merupakan sesuatu yang berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Kalau orang berilmu pasti memiliki kasih sayang yang luas. Ilmunya luas, kasih sayangnya luas. Kalau kasih sayangnya sempit, berarti ilmunya pun sempit, walaupun hafalannya banyak. Ya, karena ilmu di sini bukan cuma banyaknya hafalan. Kata para ulama, al-ilmu laisa bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, bukan banyaknya hafalan. Walakinnal ilma, akan tetapi ilmu apa itu? Khosyah, rasa takut kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan ilmu, yang akan menjadikan manusia yang memiliki kasih sayang kepada orang lain. Ahlu sunnah paling berilmu, paling mengilmui al-haq dibandingkan ahlu bid'ah. Makanya ahlu sunnah paling sayang kepada makhluk. A'lamun nasi bil haq wa arhamun nasi bil khalq, itu ahlu sunnah. Orang yang paling mengetahui al-haq dan paling sayang kepada makhluk, itulah ahlu sunnah. Buktinya apa? Ahlu sunnah itu enggak gampang mengkafirkan. Ahlu sunnah enggak gampang mentafsik, mentabdi', ya, menuduh orang sembarangan, tidak. Ahlu sunnah itu lebih suka untuk apa? Menyelamatkan orang dari kesesatan. Itu ahlu sunnah. Karena kasih sayang mereka. Mereka lebih sayang kepada orang lain daripada dirinya sendiri kemungkinan. Ini yang tingkat paling tinggi. Minimal dia akan menyayangi orang lain sebagaimana menyayangi dirinya sendiri. Ini yang dikatakan Rasul apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Inilah orang yang berilmu, maka akan besar kasih sayangnya. Itulah tawadu, ya, itulah rendah hati. Orang makin berilmu, makin rendah hati, makin sayang kepada orang lain. Kemudian apa? Langkah ketiga. Orang makin berilmu lagi. Kan dia walaupun udah sampai tingkatan tawadu, masih belajar karena sampai mati belajar. Apa tingkatan berikutnya orang kalau belajar berilmu, tambah ilmu, jadinya apa? Hah? Apa? Takut apa? Iya. Dia akan merasa bahwasanya dirinya nggak tahu apa-apa. Itu orang kalau udah pinter banget itu ngaku bodoh, ya. Orang kalau udah pinter banget, betul-betul meyakini dirinya itu nggak tahu apa-apa. Makin tambah ilmu makin begitu. Ya. Dulu saya ingat sekali waktu kecil, bapak saya di usia udah lumayan berumur gitu, di atas 30-an. Baru mengenyam kuliah. Ya. Kuliah udah di usia tua gitu. Kemudian apa kesimpulannya? Ternyata begitu dibaca buku, ternyata saya itu nggak tahu apa-apa. Dulu saya masih kecil, tapi masih terngiang itu perkataan itu ketika mendapati perkataan ulama seperti itu memang betul. Ya, itu pun ilmunya belum seberapa sebenarnya. Ya, dulu sebelum kuliah, sebelum belajar lagi, sudah merasa paling pintar di kampung. Sudah jadi kiai di kampung. Sehingga udah merasa paling pintar. Sudah disanjung-sanjung orang, ini yang membuat orang terlena. Ini bahayanya sanjungan. Bahayanya pujian. Kenapa orang yang sering dipuji itu akhirnya terlena? Akhirnya susah untuk menerima al-haq, akhirnya sombong. Itu resiko dari dipuji. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan suka memuji kiai, jangan suka memuji ustadz. Ya.
Nanti ustadz tinggi hati, akhirnya sombong, akhirnya nggak belajar. Udah merasa paling pintar. Ini sombong, masih tahapan pertama jadinya kalau sombong. Jadi itu tahapan paling rendah orang sombong itu. Walaupun ilmunya paling banyak, mungkin hafalannya paling banyak. Tapi kalau masih sombong, itu masih rendah ilmunya. Kalau masih sombong, itu masih rendah ilmunya. Justru yang paling tinggi, yang merasa tidak tahu apa-apa, merasa paling bodoh. Ya, seperti ucapan seorang alim, saya lupa namanya. Dia mengatakan, seandainya, jadi ketika duduk-duduk di masjid begini, seandainya di pintu masjid ada yang mengatakan, yang paling bodoh keluar, pasti saya yang paling cepat keluar. Ini seorang alim perkataannya begitu. Yang paling bodoh keluar, saya paling cepat keluar. Itu perasaan orang yang berilmu seperti itu. Orang yang berilmu itu merasa, ternyata ilmu itu masih luas sekali. Antum mendalami ilmu fikih sampai mentok dan nggak akan mentok, ya, nggak akan mentok. Masih ada yang antum belum tahu dan masih banyak. Itu baru fikihnya, antum pasti akan kesimpulannya apa? Wih, baru fikih aja begini, berarti saya nggak tahu apa-apa. Saya belum belajar akidah, saya belum belajar mustalah, saya belum belajar usul fiqh, saya belum belajar masih banyak sekali ilmu. Itu baru tahu satu ilmu, pasti kesimpulannya begitu. Ternyata luas sekali ilmu. Makanya orang yang sudah sampai tingkatan doktor, ya, itu bisa meraih gelar doktor karena apa? Hanya menulis satu cabang bagian dari cabang ilmu. Coba bayangkan. Cabang ilmu tertentu, misalnya ilmu fikih. Maka seorang dokter meneliti salah satu masalah saja. Diteliti sampai tuntas satu masalah. Mencapai gelar doktor. Jangan dikira kalau dokter itu sudah semua ilmu dikuasai, tidak. Ya. Satu cabang. Satu masalah dalam cabang ilmu. Coba betapa luasnya ilmu. Betapa luasnya ilmu. Yang kalau kita tidak mau belajar, kita akan tetap sombong. Mau dibilang. Karena kita baru tahapan pertama rata-rata. Rata-rata kita masih tahapan pertama. Kecuali terus belajar dan belajar, itu mungkin akan masuk level yang kedua. Ya, level yang kedua berarti tawadu. Alhamdulillah kalau antum belum hafal apa-apa tapi sudah tawadu, ini luar biasa nih. Sudah level kedua. Ya. Iya, lebih bagus begitu. Itu berarti mengamalkan ilmunya. Dibanding orang yang tambah hafalan malah tambah sombong. Ini malah rendah yang seperti itu ya. Allah lebih cinta orang tawadu daripada orang sombong. Kenapa? Orang sombong itu tempatnya di mana? Di neraka. Walaupun hafalannya banyak, walaupun banyak ilmu. Kenapa? Ilmunya justru membuat dia sombong, berarti tidak bermanfaat. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga kata Rasul. Orang yang di hatinya ada sebesar darah dari kesombongan. Enggak masuk surga. Ancaman yang berat. Tapi enggak ada hadis yang mengatakan enggak masuk surga yang di dalam hatinya ada sekecil darah dari kebodohan. Ada hadis begitu? Enggak. Jangankan sekecil darah, kebodohan kita sebesar apa? Banyak kita, kebodohan kita itu banyak sekali. Kita nggak tahu apa-apa itu banyak sekali. Dari cabang-cabang ilmu agama ini banyak yang belum kita ketahui. Masih banyak sekali. Fikih saja belum kita kuasai. Belum akidah, belum yang lain, belum tafsir, belum hadis. Banyak sekali kita nggak tahu. Tapi apakah ada dalil yang menunjukkan kalau nggak tahu berarti masuk neraka? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Tapi orang sombong itu diancam dengan neraka. Jadi itulah MLM, ya. Tebar pahala, jangan tebar pesona. Tebar pahala. Yang paling banyak menebarkan hidayah kepada orang lain, maka antum panen walaupun antum tidur nyenyak. Antum sudah sebar, sudah menyemai. Ya, orang yang kalau gambarannya seperti petani ya. Petani ada yang punya sawah itu di kampung. Sawah itu luas. Ada satu petani menguasai setengah dari sawah di kampung itu. Yang setengahnya lagi dibagi oleh seluruh penduduk kampung yang lain. Ini yang punya setengah sawah. Dia sudah menyemai bibit, habis itu tidur. Yang petani yang lain buruh, ya, merawat sawah dia. Kerja di tempat dia. Coba nanti di akhir panen, siapa paling banyak hasilnya?
yang punya banyak sawah garapan lebih besar. Itulah gambaran dari pahala. Ya, perluas ladang antum. Ladang pahala antum perluas. Antum dapat satu orang mendapatkan hidayah ilmu dari sebab antum. Antum membuka lahan baru. Setiap kali dia beramal soleh, mengalir semua pahalanya kepada antum. Masya Allah. Ini ladang amal yang luar biasa. Ya, makanya jadilah orang yang membuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Itulah orang yang paling mulia. Itulah orang yang paling berhasil dalam meraih pahala sebesar-besarnya. Tebar pahala di mana-mana. Antum menemui peluang untuk menebar pahala, sebarkan pahala itu. Memiliki ilmu tentang cara wudhu, cara sholat, tentang keimanan, tentang tauhid, sampaikan kepada orang. Maka setiap dia beramal soleh, karena sebab hidayah yang kita sampaikan, semua pahala itu mengalir kepada kita. Ya, begitu seterusnya. Itu kalau satu orang, bagaimana 2 orang, 20 orang, 200 orang, 2000 orang, 2 juta orang yang mendapatkan petunjuk dari kita. Itu baru 1 generasi. Bagaimana 2 generasi, 3 generasi, terus menerus. Ilmu yang bermanfaat itu tidak terputus pahalanya. Ya. Maka motivasi yang sangat luar biasa hadis ini. Sering kita baca, tapi masih banyak di antara kita yang belum semangat untuk mengamalkannya. Yang kedua sebaliknya, barang siapa yang menunjukkan kepada kesesatan, maka baginya dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau orang mencontohkan keburukan, orang memberi petunjuk kepada kesesatan, maka walaupun dia tidur nyenyak, maka dosa itu akan mengalir. Walaupun sudah dikubur, dosanya masih mengalir selama dosa itu tidak dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Selama orang-orang yang mengikuti petunjuk dosa itu masih mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh orang yang telah mati itu, terus mengalir. Makanya na'udzubillah min dzalik, untuk menjadi orang yang membuka pintu keburukan dan menutup pintu kebaikan. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Ya, persiapan mudah-mudahan kita bisa menghadiri daurah lagi. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita hidayah, petunjuk agar kita menjadi orang yang semakin berilmu dan bertakwa. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.